Halo guys, welcome to Kirikou. Bareng gua Fikri di sini dan kali ini kita akan lanjutin pembahasan alur cerita Tokyo Revenger season 2 episode keduanya. Nah, seperti biasa gue ingetin dulu dari awal, video ini akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang nggak pengen tahu bisa di skip aja dulu. Tapi kalau nggak masalah, mari kita simak bareng-bareng alur ceritanya seperti apa. Oke, sebelumnya di episode pertama Takemichi yang udah berhasil menjadi kapten divisi 1 langsung kembali ke masa depan karena mungkin udah nggak sabar pengen lihat seperti apa jadinya Toman saat ini. Ternyata di masa depan Takemichi menjadi salah satu orang penting di Toman, namun sayangnya ia masuk ke dalam jebakannya Kisaki. Bahkan yang lebih parahnya lagi, menurut Kazutora yang berhasil menyelamatkannya, Toman udah beneran kayak kelompok kriminal. Mereka melakukan berbagai kejahatan dan saat itu Draken kena hukuman mati, Maiki keberadaannya entah di mana. Pokoknya Tokyo Manji yang ada saat ini bukan Toman yang mereka harapkan. Kazutora juga menjelaskan Toman bisa jadi seperti ini karena Maiki udah berubah, dan dari info yang beredar, Maiki ini ternyata mulai melenyapkan mantan anggota Toman, termasuk Mitsuya juga menghilang. Nah, di garis waktu saat ini, untungnya Naoto masih ingat dengan perjalanan waktu yang dilakukan oleh Takemichi, dan ternyata Takemichi versi petinggi Toman juga udah berubah drastis. Untuk nasibnya Hinata, ia kembali tewas di tangan yang sama, yaitu oleh Akun, tapi kali ini Takemichi berperan besar dalam tewasnya Hinata, karena sebenarnya ia yang menyuruh Akun untuk menghabisi seseorang berdasarkan perintah dari Kisaki, namun Takemichi nggak tahu ternyata yang menjadi targetnya adalah Hinata. Nah, singkat cerita, Naoto meminta Takemichi kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan, meskipun Naoto merasa ada banyak kejanggalan yang terjadi, karena kenapa misi untuk menyelamatkan Hinata itu selalu gagal, dan tentu yang dicurigai adalah Kisaki. Kayaknya dia punya ketertarikan sendiri kepada Takemichi dan juga Hinata. Tujuan Takemichi kali ini adalah mencari informasi tentang kelompok Black Dragon dan juga Kisaki, karena mereka ini yang dianggap telah membuat Maiki jadi menyimpang. Baru aja diomongin, Takemichi yang kembali ke masa lalu langsung bertemu secara nggak sengaja dengan calon anggota Black Dragon, yaitu Hakai. Nah, itu dia sedikit prolog untuk video kali ini, dan langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. So, let's begin the story, guys. 息ぴったりだったな。 Oke, melihat pria berambut biru dengan motif di kepalanya, Takemichi langsung sadar kalau dia adalah Hakai Shiba, anggota Black Dragon yang menurut Kazutora berpengaruh besar terhadap berubahnya seorang Maiki. Saat itu Hakai memperkenalkan dirinya, dan ternyata di masa lalu Hakai adalah wakil ketua divisi kedua Toman yang dipimpin oleh Mitsuya. Takemichi tentu sedikit bingung kenapa anggota Black Dragon bisa menjadi wakil kapten di Toman. Berdasarkan informasi dari Kazutora saat di mobil, Hakai adalah pemimpin Black Dragon ke-11 dan ia menghabisi pemimpin sebelumnya karena uang, kemudian mengambil alih secara penuh kendali terhadap geng Black Dragon. Tapi di masa lalu Hakai benar-benar terlihat kayak orang baik, bahkan ia mengajak Takemichi ke rumahnya setelah bermain bowling. Nah, perempuan yang bersama Hakai saat itu adalah kakaknya sendiri yang bernama Yusuha. Dalam perjalanan ke rumah, Yusuha sempat heran kenapa Takemichi bisa menjadi seorang kapten di Toman, padahal dari tampangnya aja Takemichi kayak nggak bisa bertarung. Berbeda dengan adiknya yang jelas punya kekuatan, tapi sayangnya Hakai nggak tertarik untuk menjadi seorang ketua. Menurut Hakai, ia lebih suka menjadi orang yang bebas daripada jadi orang teratas yang membuat kepalanya jadi sakit. Mendengar itu pun Hinata memuji apa yang disampaikan oleh Hakai. Namun orang itu tiba-tiba langsung terdiam setiap Hinata melontarkan pujian kepadanya. Ternyata ada sesuatu atau fakta unik di sini. Hakai akan langsung diam atau membeku setiap ada wanita yang berbicara kepadanya tapi berada di dekat Yusuha atau si kakaknya itu. Melihat kebaikan cara bicara dan tingkah lakunya, menurut Takemichi Hakai nggak terlihat seperti orang jahat. Tapi sebenarnya apa yang terjadi setelah ini yang membuat Hakai bisa langsung berubah drastis, bahkan ia sampai berani melakukan pembunuhan. Takemichi kemudian bertanya apakah Hakai akrab dengan Mitsuya yang merupakan kapten divisi kedua. Jawabannya ternyata Hakai sangat dekat dengan Mitsuya dan udah menganggap orang itu sebagai kakaknya sendiri. Bahkan Hakai ini memasang foto Mitsuya sebagai
wallpaper HP-nya saking ia menyukai sosok Mitsuya. Di situ Yuzuha bahkan kelihatan agak marah karena mungkin cemburu padahal ia udah memasang foto Hakai sebagai wallpaper. Nah, melihat itu pun Takemichi malah berpikiran yang enggak-enggak, dimana ia mengira Yuzuha ini menyukai adiknya sendiri atau incest lah ya. Meskipun saat ini hubungan antara Mitsuya dan Hakai kelihatannya baik-baik aja, namun faktanya di masa depan nanti mereka akan berpisah. Nah, Takemichi mulai melakukan analisa atau berpikir kira-kira kapan hubungan itu mulai memburuk. Apakah mungkin Hakai bergabung dengan Black Dragon setelah putus hubungan dengan Mitsuya? Dan misalkan emang kayak gitu, jika Takemichi bisa mencegahnya, mungkin di masa depan ia akan bisa menghentikan Black Dragon yang merusak Toman. Nah, ketika hampir sampai di rumahnya Hakai, di depan mereka ada kelompok Black Dragon yang sedang berkumpul. Ditambah lagi di situ ada salah satu orang yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap rusaknya Tokyo Manji di masa depan, yaitu Koko. Di sini fakta baru kembali terungkap, di mana ternyata kakaknya si Hakai adalah pemimpin ke-10 kelompok Black Dragon. Makanya di situ mereka memanggil Hakai dengan sebutan Tuan Muda. Nah, melihat pemimpin Toman yang ada di wilayah mereka, tentu anggota Black Dragon langsung bergerak dan berniat untuk menghabisi Takemichi. Namun Hakai dan Yuzuha terus melindunginya hingga pada akhirnya ketua Black Dragon yaitu Shiba Taiju muncul dari gang dan langsung menghajar Takemichi. Kelompok Black Dragon ini juga menurut gua sangat berbeda dengan kelompok anak nakal yang lain karena mereka ini sangat kejam, bahkan gak akan ragu untuk menghajar seorang wanita. Saat itu sebenarnya Taiju belum tahu kalau Takemichi ini adalah petinggi Toman. Tapi setelah Koko memberitahunya, Taiju malah makin agresif dan ia kelihatannya marah banget karena Hakai udah berani membawa orang Toman ke dalam rumah. Padahal ia selalu menolak ajakannya untuk bergabung dengan Black Dragon. Hakai yang sebelumnya terlihat berani, kini mukanya sangat ketakutan. Apalagi ketika ia disuruh untuk menghabisi Takemichi demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yuzuha yang berusaha membela adiknya juga langsung dihajar karena Yuzuha dianggap gak mendisiplinkan adiknya dengan baik. Taiju kembali menghajar Takemichi sampai ia gak sadarkan diri dan di situ Hakai langsung memberikan penawaran. Ia akan bergabung dengan Black Dragon, tapi Taiju harus melepaskan Takemichi dan memperbolehkannya pergi. Taiju tentu aja langsung setuju karena memang bisa dibilang udah dari dulu banget Taiju pengen Hakai masuk ke dalam Black Dragon untuk membantunya. Nah, beberapa saat kemudian Takemichi terbangun dalam keadaan digendong oleh Hakai dan ia meminta maaf karena demi dirinya Hakai harus keluar dari Toman. Namun di situ Hakai mengatakan sebenarnya beberapa waktu yang lalu ia udah berniat untuk keluar dari Toman karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Di situ setelah mendengar perkataan yang tadi, Takemichi langsung keinget apa yang dikatakan Kazutora dan itu artinya Hakai akan menghabisi kakaknya sendiri yang merupakan pemimpin Black Dragon ke-10 untuk mengambil alih kepemimpinan. So, itu aja pembahasan gua kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen biar gua tambah semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.